Hai teman-teman, selamat datang di podcast kita hari ini. Kalau kamu lagi mendengarkan ini, berarti kamu sedang penasaran banget dengan dunia teknologi dan ekonomi. Nah, kita bakal ngobrol sesuatu yang seru banget, tapi di podcast ini aku nggak sendirian. Bersama dengan siapa? Yaps, ini dia ChatGPT. Yeay, halo ChatGPT. Halo semuanya, seneng banget bisa gabung di podcast ini. Mari kita bahas topik-topik seru seputar teknologi dan ekonomi. Apa yang mau kita mulai hari ini? Oke, kita mau bahas apa sih ya? Nah, kita akan bahas digitalisasi ekonomi di era digital, di era industri 4.0. Dan teknologi di sekitar kita ini berkembang sangat gila-gilaan bukan? Tapi apakah ini akan membawa dampak positif atau justru kita akan pusing tujuh keliling? Yuk, stay tune terus sampai habis. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, aku mau ajak kamu untuk kebayangin sesuatu. Dulu kalau kita mau belanja harus pergi ke pasar kan? Nah, sekarang kita tinggal buka aplikasi, klik, bayar, dan selesai. Nah, ini juga bisa disebut dengan digitalisasi ekonomi atau proses ekonomi yang dulu serba manual, sekarang berubah jadi berbasis teknologi digital. Nah, kalau menurut kamu gimana ChatGPT? Digitalisasi ekonomi memang membawa banyak perubahan positif, seperti kemudahan akses dan efisiensi. Tapi di sisi lain, ada tantangan seperti kesenjangan digital dan keamanan data. Jadi penting banget untuk memanfaatkan teknologi dengan bijak. Menurut kamu, apa aspek digitalisasi yang paling menarik untuk dibahas selanjutnya? Oke, sebelum kita berbahas lebih lanjut, kita bahas dulu nih. Jadi di era industri 4.0, kita nggak cuma ngomongin tentang aplikasi belanja aja atau seperti teknologinya, mungkin AI, Internet of Things, atau blockchain. Nah, contohnya lagi, mungkin kita bisa bayangin ya, kalau misalnya kita ada kulkas yang bisa ngingetin kalau stok susu kita habis, kemudian otomatis langsung pesan ke supermarket. Nah, itu contoh simpel dari IoT. Gimana? Keren kan ya? Wah, keren banget. Dengan IoT, perangkat bisa saling terhubung dan mempermudah hidup kita. Bayangkan segala kebutuhan bisa diatur otomatis. Tapi tentu saja ada tantangan juga, seperti keamanan dan privasi. Gimana menurut kamu? Teknologi mana yang paling berpengaruh di era industri 4.0 ini? Nah, iya betul banget nih ChatGPT. Nah, kalau ngomongin tentang peluang, digitalisasi ekonomi ini jelas game changer banget ya. Coba kita pikirin kayak gini. Mungkin yang pertama nih, akses pasar kita akan menjadi tanpa batas di mana UMKM itu yang tadinya cuma jualan di pasar lokal, mungkin akan bisa ekspor lewat e-commerce. Kemudian ada juga transaksi yang kita lakukan biasanya itu akan menjadi lebih gampang gitu ya. Kita nggak perlu lagi bawa dompet tebal, mungkin juga cukup jadi scan aja gitu ya, pakai e-wallet aja gitu kan ya. Nah, juga kita akan banyak pekerjaan baru, contohnya mungkin ada data scientist, content creator, sampai digital marketer. Dan profesi ini nggak bakal ada tanpa teknologi. Gimana? Kamu setuju nggak ChatGPT? Setuju banget. Digitalisasi memang membuka peluang baru yang luar biasa, terutama untuk UMKM dan profesi baru di bidang teknologi. Dengan akses pasar yang lebih luas dan kemudahan transaksi, peluang untuk berkembang jadi semakin besar. Memang benar, profesi seperti data scientist dan digital marketer sekarang sangat dibutuhkan. Ini juga membuka banyak kesempatan kerja yang sebelumnya tidak ada. Makanya, penting banget untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi ini. Oke, good banget nih ChatGPT. Nah, kamu tahu nggak sih, Indonesia itu salah satu pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara loh. Nah, seperti mungkin kamu tahu ada Gojek, ada Tokopedia, dan semuanya itu bukti nyata bahwa digitalisasi ini memang bisa mengubah wajah ekonomi kita. Jadi kalau misalnya dibilang digitalisasi bikin peluang, jawabannya iya banget, ya kan ya? Benar sekali, Indonesia memang sedang menjadi pemain utama di kancah e-commerce Asia Tenggara. Kehadiran platform seperti Gojek dan Tokopedia menunjukkan bagaimana digitalisasi bisa membuka peluang baru dan mengubah perekonomian. Ini juga membuktikan bahwa dengan teknologi, kita bisa memperluas jangkauan dan meningkatkan efisiensi. Jadi nggak diragukan lagi, digitalisasi benar-benar membawa dampak positif dan membuka banyak kesempatan baru. Oke, jadi BTW nih ChatGPT.
Tapi kita juga perlu aware nih ya, nggak semua tentang digitalisasi itu indah. Ada juga tentang tantangan besarnya yang perlu kita waspadai. Nah, mungkin kalau dari aku sih, aku mengkategorikan ini jadi ada 4 hal. Yang pertama ada kesenjangan digital, yang mana sayangnya nggak semua daerah di Indonesia itu punya akses internet cepat. Yang kedua ada keamanan cyber. Makin banyak teknologi, makin banyak juga kejahatan digital seperti penipuan dan pencurian data. Yang ketiga, ada regulasi yang tertinggal. Teknologi berkembang lebih cepat, tapi pada aturan hukum kita bagaimana? Yang keempat, ada adaptasi tenaga kerja. Banyak sekali pekerjaan manual yang digantikan oleh robot atau otomatisasi. Nah, bayangin, menurut data ada lebih dari 500 juta serangan cyber di Indonesia tahun 2023. Dan ini artinya kita butuh solusi serius untuk melindungi data dan sistem digital kita. Nah, kalau kamu gimana? Menurut kamu solusi apa sih yang bisa kita lakukan untuk tantangan-tantangan itu? Tantangan-tantangan tersebut memang krusial. Untuk mengatasi kesenjangan digital, diperlukan investasi infrastruktur yang merata, seperti memperluas jaringan internet ke daerah terpencil. Untuk keamanan cyber, edukasi tentang keamanan digital dan penguatan sistem keamanan sangat penting. Regulasi yang adaptif juga harus terus dikembangkan agar sesuai dengan perkembangan teknologi. Selain itu, pelatihan ulang atau upskilling tenaga kerja perlu digalakan agar mereka siap menghadapi perubahan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat juga penting untuk menciptakan solusi yang komprehensif. Menurut kamu, adakah langkah lain yang bisa dilakukan untuk menghadapi tantangan ini? Kalau menurut aku sih semua udah oke ya, dan Indonesia ini punya program Digital Economy Roadmap 2024 yang kemana kita harus lanjutkan lagi di 2025 ini tentunya ya, karena ini langkah bagus untuk mempercepat adaptasi kita di dunia digital. Nah, oke, thank you so much ya ChatGPT sudah meluangkan waktu untuk temanin aku di podcast kita hari ini. Oke teman-teman, itu tadi obrolan kita soal digitalisasi ekonomi di era Industri 4.0. Nah, gimana menurut kamu? Lebih banyak peluang atau tantangannya? Yuk komen untuk berikan pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, and share podcast ini ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di episode seterusnya. Bye!